Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat Paskah, hari yang sangat berbahagia kita bersama-sama melewatinya dan kita bersuka cita karena ada kebangkitan Kristus. Maka ada hari ini, ada pengharapan bagi kita sekalian. Selamat bergabung di dalam pelayanan His Partner Ministry, pelayanan renungan-renungan singkat melalui channel YouTube. Berdoa kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Secara khusus tema renungan Paskah pada hari ini adalah ucapan Yesus di salib yang ke-6, yaitu kalimat atau perkataan sudah selesai. Apa hubungannya dengan Paskah? Bukankah harusnya di hari ini tema-tema yang dibahas tema-tema yang penuh dengan sukacita? Mengapa kita masih harus merenungkan perkataan salib? Mari sama-sama kita akan renungkan dan kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah-Mu kepada kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah selesai dan menyelesaikan semua tuntutan dari Allah, dan Kau bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Berkatilah sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, agar boleh memahami isi hati Tuhan, dan kami boleh terus digiatkan untuk hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekalian, saya akan bacakan dari Yohanes 19 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu narasi tentang kebangkitan dari Lukas pasal 24, saya bacakan. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri, termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bagaimana membaca firman Tuhan. So, kita sudah merenungkan kelima perkataan Yesus di salib sebelumnya. Dan kalimat yang ke-6 ini memiliki satu makna yang sangat mendalam, khususnya untuk kita renungkan di Minggu Paskah ini. Apa pentingnya kalimat ini, saudara? Kalimat yang berkata sudah selesai, dalam bahasa Yunani disebutkan tetelestai. Punya arti itu sesuatu yang paid in full, sesuatu yang sudah lunas terbayar. Dalam konteks umat, waktu mereka membawa korban persembahan, sang imam memeriksa korban itu dengan seksama. Jangan sampai ada sedikit pun cacat celah. Setelah semua beres diperiksa, lalu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya korban itu sudah sempurna, layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dalam pemahaman itu, Yesus berkata di sini, tetelestai, sudah selesai. Apa maknanya, saudara? Yang pertama begini. Waktu Yesus berkata sudah selesai, berarti seluruh nubuatan di dalam kitab suci perjanjian lama sudah komplit, sudah selesai. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semua sudah dikerjakan dan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus menunjukkan complete obedience. Ketaatan mutlak penuh sampai mati di kayu salib. Saudara, Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ketaatan mutlak daripada Tuhan Yesus, dan dia berkata, sudah selesai. Maka seluruh nubuatan perjanjian lama sudah selesai. Yang kedua, sudah selesai juga punya pemahaman bahwa hukuman Allah atas dosa manusia pun sudah selesai. Yesus meminum cawan murka Allah. Saudara, kembali kepada renungan saya 2 minggu yang lalu waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat yang sangat memilukan, saat di mana Allah Bapa meninggalkan Yesus, karena disitulah dituang dan diminumlah cawan murka Allah. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai juga punya pemahaman begini. Ada satu pengampunan dosa dengan ditumpahkannya darah. Saudara, Ibrani 9:22 berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ada pengampunan bagi kita sekalian karena darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita memahami begini. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu, Yesus sudah bayar, sudah selesai. Pay the price in full. Dan kebangkitan Yesus di hari yang ketiga itu menjadikan sebuah meterai bahwa itu sudah betul-betul selesai. Atau kita katakan begini, kebangkitan Yesus itu seals the deal. Dealnya apa? Yesus sudah paid the price in full.
Yesus itu menjadi Tuhan atas dosa. Dia mengalahkan dosa. Menjadi Tuhan atas kematian dan kubur. Dan ini memberikan umat percaya sebuah pengharapan. Yesus berkata, sudah selesai. Dan kita memahaminya, hari yang ketiga Yesus bangkit, itu memberikan kita pengharapan bahwa dia betul-betul sudah selesai menyelesaikan satu misi dia. Dan itu memberikan kita pengharapan. Saudara, 1 Korintus 15, ayat 54 dan seterusnya. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus menjadi Tuhan atas segala-galanya. Bahkan maut pun ditelannya. Saudara sekalian, ini memberikan kita pengharapan. Apa yang terjadi? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, waktu Yesus berseru di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai, tetelestai. Itu adalah sebuah teriakan kemenangan sebetulnya. Bukan teriakan pasrah, sudah setengah mati, kemudian mati, ya sudah dah game over. Bukan, saudara. A cry of victory, satu teriakan kemenangan. Apa aplikasinya bagi hidup kita, saudara? Saat ini, kita harus menghidupi satu hidup yang ada tujuan. Saudara sekalian, mengertikah, tahukah engkau tujuan hidupmu? Yesus memahami itu, dia menyelesaikan tujuannya. Tetelestai, sudah selesai. Maka kita harus memiliki satu hidup yang punya tujuan. Apakah tujuan hidupmu, saudara? Tujuan hidup orang percaya harusnya adalah memuliakan Allah dan menikmati relasi dengan Tuhan selama-lamanya. Apa tujuan hidup? Yang kedua, saudara, aplikasinya buat kita apa? Kita harus memiliki hidup yang penuh dengan fokus. Kita fokus kepada tujuan yang mau kita kejar. Kita fokus kepada tujuan kita untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Jangan teralihkan oleh hal-hal lain di dunia. Fokus melihat kepada tujuan kita. Fokus melihat kepada salib Kristus. Yang ketiga, saudara, kita harus memiliki satu hidup yang penuh dengan ketaatan. Obedience, ketaatan. Yesus menunjukkan itu di kayu salib. Dia taat sampai mati. Dalam rangka kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara. Apakah kita punya ketaatan penuh kepada Tuhan? Ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita memiliki satu hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara. Puji Tuhan. Hidup kita sekarang, kita hidupi dengan penuh dengan pengharapan. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Kita ada masa depan. Kita punya pengharapan. Lagu-lagu berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari ini. Hidup jadi berarti sebab dia hidup ada pengharapan bagi kita. Sehingga jangan menyerah. Jangan berputus asa. Jangan takut dengan segala macam pergumulan yang kau hadapi. Kita punya pengharapan karena Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. A cry of victory. Satu teriakan seruan kemenangan. A cry of victory. Satu teriakan kemenangan yang menunjukkan kepada kita semua bahwa dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan di hari Paskah ini, dia adalah Tuhan atas kematian. Memberikan kita pengharapan bagi hidup kita sekalian. Ya, dengan ini boleh menjadi kekuatan buat kita sekalian, saudara. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.